Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayadi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada matkul Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rasyam MA. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin al-mudharabah. Yang pertama ada pengertian al-mudharabah, landasan hukum. Yang ketiga jenis al-mudharabah, pengaplikasian al-mudharabah. Yang terakhir ada manfaat al-mudharabah. Baik, saya langsung masuk ke poin pertama, yaitu pengertian. Al-mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama atau dibilang disebut sahibul mal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengolah. Dan yang di sini yang dimaksud pihak lainnya itu mudharib, dan mudharib itu tugasnya untuk mengolah dana. Di sini keuntungan usahanya secara mudharabah yakni kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengolah. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengolah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan keuntungan tersebut dibagi di antara dua belah pihak juga. Nah, selanjutnya ada landasan hukum mudharabah, yakni ada yang pertama Al-Quran dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang artinya jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis al-mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis tersebut. Nah, jadi mudharabah mutlaqah ini pihak dari mudharibnya itu tidak mengikat, artinya mudharibnya itu dalam menjalankan usahanya itu luas, tidak mengikat. Selanjutnya poin kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Jadi di mudharabah muqayyadah ini ada pembatasan dalam menjalani usahanya, dalam waktu dan tempat usahanya juga dibatasi, tidak seperti mudharabah mutlaqah yang tidak dibatasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Begitu kira-kira penjelasan dari jenis-jenis al-mudharabah. Yang selanjutnya aplikasi dalam al-mudharabah. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada penghimpun dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, deposito spesial, pembiayaan modal kerja, investasi khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin tabungan berjangka, yaitu
tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, atau deposito biasa. Yang kedua, ada deposito spesial, di mana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan al-mudharabah terterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Pembiayaan modal kerja itu seperti kita di mana ada yang melakukan pengajuan untuk berdagang atau dalam hal jasa. Di sini ada pembiayaan modal kerja, itu pembiayaan modal kerja sebetulnya. Dan ada investasi khusus, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahih bunga, itu investasi khusus. Selanjutnya ada manfaat al-mudharabah. Manfaat al-mudharabah sini yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil bank hingga tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan ini disesuaikan dengan cash flow atau arus kasus usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang terakhir, prinsip bagi hasil al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Sekian dari saya penjelasan poin-poin dari al-mudharabah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.